Reproduction atau perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Okay, the first, we learn about generative plant reproduction atau perkembangbiakan secara generatif. Generative reproduction occurs in flower. A flower generally has stalk, receptacle, petal, stamen, and pistil. Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui bunga. Sekuntum bunga umumnya memiliki tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Stamen is a part of flower that functions as male reproductive organ, while pistil functions as female reproductive organ. Ya. Jadi, benang sari merupakan bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan, dan sementara putik adalah sebagai alat kelamin betina. Plants generative reproduction involves the female and male reproductive organs. The process consists of two stages, namely the pollination and fertilization. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melibatkan dua sel kelamin induk. Ya, perkembangbiakan berlangsung melalui dua tahap, yaitu melalui penyerbukan dan pembuahan. First, pollination is the process where pollen, part of stamen, meets stigma. Jadi penyerbukan adalah proses pertemunya serbuk sari, bagian dari benang sari, dengan kepala putik. In the pollination process, the pollen may come from the same flower or from another flowers. Dalam proses penyerbukan, serbuk sari bisa berasal dari bunga yang sama atau dari bunga yang berbeda. Contohnya dari bunga yang berbeda misalkan terbawa oleh serangga, burung, atau terbawa oleh angin. Next, fertilization. Fertilization is the process where male reproductive cell and female reproductive cell are fusing. Jadi pembuahan adalah proses di mana sel reproduktif jantan dan betina bergabung atau bertemu, ya. Fertilization happens after pollination. Fertilization process results in zygote, which grows as embryo in the ovule. Pembuahan terjadi setelah penyerbukan. Proses pembuahan menghasilkan zigot yang kemudian tumbuh menjadi embrio di dalam bakal biji, ya. The ovule will grow into seed. Lalu bakal biji akan tumbuh menjadi biji. If the seed falls and scatters on fertile soil, it will germinate and grow into a new individual. Jika biji jatuh dan tersebar di atas tanah yang subur, maka biji tersebut akan berkecambah dan tumbuh menjadi individu yang baru.